Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengdini Fitriani dengan NIM 206100073. Di sini saya akan menjelaskan definisi tentang uang. Uang adalah suatu alat tukar yang bisa diterima secara umum. Alat tukar ini bisa berbentuk benda atau apapun yang diterima oleh suatu individu di dalam lapisan masyarakat untuk memproses adanya pertukaran barang ataupun jasa. Jika pada masyarakat pramodern, dahulu sistem pembayaran dilakukan secara barter, maka pada masyarakat modern, kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan uang. Selain lebih mudah digunakan, uang juga memiliki tingkat acuan yang lebih jelas. Dalam sistem barter, umumnya akan terjadi keracauan tentang bagaimana misalnya menukarkan sekarung beras, apakah sama nilainya dengan selembar kain ataukah tidak. Untuk itu, uang dijadikan sebagai alat pembayaran karena memiliki tingkat acuan tertentu. Di sini juga ada syarat ideal uang, yaitu uang bisa diterima oleh masyarakat umum. Yang kedua, uang harus awet dan tahan lama. Yang ketiga, nilai yang terkandung pada uang harus stabil walaupun disimpan bertahun-tahun lamanya. Yang keempat, uang harus mudah disimpan dan dibawa-bawa. Yang kelima, uang harus bisa dipecah menjadi pecahan yang lebih kecil agar memudahkan proses pembayaran atau transaksi jual beli barang atau jasa. Yang keenam, ada peredaran uang harus bisa dibatasi agar nilainya tetap tinggi. Yang ketujuh, uang harus bisa dikenali oleh seluruh orang di dunia. Dan yang terakhir, uang harus memiliki nilai yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rainindi Cahyanurisa. Saya akan memaparkan materi mengenai fungsi uang. Fungsi uang dibedakan menjadi dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi asli dan yang kedua yaitu fungsi turunan. Jadi menurut ilmu ekonomi, uang digunakan sebagai alat perantara dalam berdagang dan memiliki dua kelompok fungsi. Yaitu yang pertama, yang tadi yaitu ada fungsi asli. Fungsi asli meliputi beberapa fungsi. Yang pertama ada uang sebagai alat tukar, guna mempermudah kita untuk mendapatkan suatu barang. Dengan begitu, kita dapat menghemat waktu serta tenaga karena tinggal menukarkan uang untuk membeli kebutuhan. Dan yang kedua yaitu uang sebagai alat ukur, mampu menentukan besaran nilai suatu barang. Misalnya, harga penggaris yang akan dibeli itu senilai Rp3.000, menunjukkan bahwa hal tersebut cukup membayar uang sejumlah Rp3.000 saja untuk mendapatkan penggaris. Lalu selanjutnya yaitu ada fungsi turunan. Fungsi turunan dibedakan lagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama ada uang sebagai alat pembayaran. Berbeda dengan uang sebagai alat tukar, maksudnya di sini yaitu ketika uang dibayarkan tanpa ditukar dengan benda atau contohnya seperti membayar pajak, membayar iuran. Lalu ada uang sebagai penunjuk harga. Memiliki nilai yang berbeda-beda. Misalnya harga jeruk 1 kg yaitu seharga Rp8.000, sementara harga apel yaitu seharga Rp9.000. Lalu ada uang sebagai alat pembayaran utang, digunakan untuk melunasi utang dan piutang. Lalu ada uang sebagai alat penimbun kekayaan, dapat digunakan ketika ada keperluan mendadak. Jadi dari kedua tersebut, fungsi uang sangat bermacam-macam, tetapi dari keseluruhan fungsi itu uang digunakan sebagai alat pembayaran dan alat tukar menukar untuk mendapatkan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewa Aditya Kirandana, NIM 2061077. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi bank. Istilah bank bukan merupakan kata yang asing. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Misalnya, pembayaran, penagihan, atau tempat menyimpan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Selain itu juga menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit
atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan karya Irsyad Lubis pada tahun 2010, bank secara harfiah berasal dari bahasa Itali, yakni banco, artinya bangku. Pada zaman dahulu, bangko digunakan oleh para banker untuk melakukan kegiatan operasional melayani masyarakat atau nasabah. Istilah tersebut berkembang hingga menjadi bank. Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahmawati dengan NIM 2061000079. Nah, pada bagian selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih itu fungsi dari bank. Pada dasarnya fungsi bank itu sangat berbeda kan, maksudnya ada bank umum dan ada bank sentral, dan kedua fungsi bank itu sangat berbeda. Meski keduanya itu sama-sama bank, tetapi tujuan kegiatannya itu sangat berlainan. Mengetahui perbedaan keduanya itu akan memudahkan kita dalam pemahaman dan tujuannya itu sendiri. Nah, bank seperti yang dijelaskan sebelumnya merupakan lembaga keuangan untuk kebutuhan penyaluran dana. Fungsi bank umum itu lebih merujuk untuk penyaluran dana dari dan kepada masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. Sedangkan fungsi dari bank sentral merupakan lebih menekankan pada kebijakan moneter dari pemerintah. Seperti yang kita tahu, kalau bank swasta itu atau bank umum yang dimiliki swasta itu contohnya seperti Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI, Mandiri. Sedangkan untuk bank sentral, bank pusat yang hanya ada satu di Indonesia yang kegiatannya untuk mengawasi kegiatan bank umum itu contohnya Bank Indonesia. Nah, fungsi bank umum adalah menghimpun dana dari masyarakat. Peran ini dilakukan dengan membuka berbagai produk simpanan seperti tabungan, giro, deposito, atau bentuk simpanan lain. Penyediaan berbagai produk tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memiliki tempat penyimpanan uang yang lebih aman dan tentu saja terpercaya ya. Nah, setiap produk yang ditawarkan oleh bank memiliki perbedaan dalam prosesnya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Nah, untuk pengertian giro yaitu merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet giro, sarana pemerintah atau pembayaran lain, atau dengan pemindah bukuan juga bisa ya. Nah, sedangkan untuk deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Kemudian ada juga surat berharga yang merupakan surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya atau keuntungan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Fungsi bank umum juga merupakan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat setelah melakukan kegiatan menghimpun dana. Bank kemudian akan menyalurkan dana ini kepada pihak yang membutuhkan. Penyaluran dana kepada masyarakat ini dilakukan dengan sistem kredit atau pinjaman. Setiap bank memiliki berbagai jenis kredit dan pinjaman yang berbeda-beda. Nah, keberadaan fungsi ini itu diharapkan dapat membantu masyarakat memiliki kehidupan yang sejahtera dan dapat membangun usaha yang mendukung pembangunan nasional. Melalui penyaluran dana tersebut ini juga bank akan memperoleh pendapatannya. Pendapatan bank umum itu berupa pendapatan bunga. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat memberikan pendapatan yang cukup besar bagi bank. Tidak mendapat penyaluran dengan mudah untuk mendapat pinjaman dana dari bank atau mendapat kredit dari bank. Biasanya nasabah itu harus memenuhi persyaratan tertentu yang diterapkan oleh bank, seperti misalnya
mempunyai gaji yang cukup atau pekerjaan untuk menunjang pinjaman tersebut. Kemudian fungsi bank umum juga menyediakan layanan dan jasa. Nah, saat ini kan bank itu enggak cuma berfungsi sebagai tempat menyimpan uang aja, tapi menyediakan layanan jasa lain, apalagi dengan adanya jual beli online yang marak diminati oleh masyarakat dewasa ini. Seiring waktu, pelayanan bank menjadi semakin beragam. Selain untuk tempat untuk menabung, bank juga membuka layanan jasa transfer uang agar masyarakat dapat dengan mudah melakukan transaksi pembayaran dan pembelian jarak jauh melalui mobile banking dan sarana-sarana lain yang diberlakukan oleh bank untuk memudahkan masyarakat menjalankan transaksinya, atau hanya sekadar mengirim uang pada keluarga kan. Layanan jasa bank ini jelas sekali meringankan masyarakat karena banyaknya orang-orang yang menggunakan jasa layanan bank ini. Nah, kemudian fungsi yang lain itu yaitu sekarang sedang viral-viralnya investasi. Nah, fungsi bank juga sebagai sarana investasi untuk masyarakat. Bagi masyarakat yang ingin menyimpan uang dan sekaligus ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penyimpanan tersebut, bisa menggunakan bank umum sebagai tempat mereka berinvestasi. Dalam berinvestasi, bank umum biasanya menawarkan jasa reksadana. Namun, bank-bank saat ini juga udah punya produk investasi lain yang ditawarkan. Contohnya seperti derivatif, emas, mata uang asing, saham, dan lain-lain. Fungsi bank umum juga adalah sebagai tempat penyimpanan barang berharga milik kita kan, masyarakat. Selain uang, bank juga bisa menawarkan jasa untuk menyimpan barang-barang berharga, mulai dari perhiasan, emas, surat-surat berharga, dan barang berharga lain kepada bank. Bank juga dapat menyewakan safe deposit box. Fungsi bank umum selain yang disebutkan di atas tadi juga untuk melancarkan transaksi internasional. Faktor jarak dan kebijakan moneter di antara dua negara yang berbeda tentu akan menyulitkan para pelaku ekonomi dalam melakukan transaksi internasional. Nah, namun dengan kehadiran bank ini tuh faktor-faktor yang mempersulit tersebut itu dapat diatasi. Bank umum akan memudahkan para pelaku ekonomi untuk menyelesaikan transaksi internasional dengan lebih mudah, cepat, dan juga murah. Bank umum pun dapat memastikan kelancaran transaksi beda negara ini, terutama melalui jasa penukaran mata uang asing ataupun transfer dana luar negeri dalam melakukan transaksi internasional. Briana, di sini saya akan menjelaskan tentang uang sebagai peredaran perekonomian. Seperti yang kita tahu bahwa uang memiliki peran penting dalam menopang perekonomian masyarakat, yaitu dengan cara sebagai alat tukar, sebagai satuan uang, dan sebagai penyimpanan uang. Beberapa proses yang terjadi dalam peredaran uang di perekonomian ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama tahapan tukar menukar dengan sistem barter. Itu yang terjadi di zaman dahulu, dan jadi sistem tukar menukar merupakan bahan baku, emas, dan lainnya. Yang kedua adalah ekonomi moneter. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ekonomi moneter. Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang khususnya yang mempengaruhi uang terhadap kegiatan ekonomi. Beberapa alasan yang dapat dikemukakan dalam mempelajari ekonomi moneter adalah pemahaman secara mendalam tentang mekanisme penciptaan uang, tingkat bunga, pasar uang, sistem kebijakan moneter, secara pembayaran internasional. Uang yang terkenal sekarang ini sudah mengalami proses perkembangan yang sangat panjang
Panjang, setidaknya terdapat ilmu tahapan dalam sejarah perkembangan uang. Dagangan barter terhadap penggunaan uang barang, barter terhadap penggunaan barang, tahap penggunaan uang logam, dan tahap penggunaan uang barter. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.